Itu kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat Google Forms token. Jadi ada token supaya ketika mengerjakan itu tidak sembarangan orang bisa mengerjakan, tapi orang tertentu saja yang diberikan token oleh kita. Nah, dan yang kedua sekaligus saya berikan tutorial bagaimana membuat limiter Google Forms. Jadi bisa kita setting sampai jam berapa Google Form itu bisa dikerjakan. Jadi tidak dalam waktu tidak setiap saat bisa dikerjakan ya. Jadi dua hal itu yang akan saya bahas pada kali ini. Oke, sebelumnya belum kita bahas, ayo sama-sama kita like and subscribe channel saya ini dengan mengklik subscribe. Oke, terima kasih. Baik, ini saya buka tampilan Gmail ya, umum. Sebenarnya kalau waktu itu, kalau membuat waktu pada saat pengerjaan Google Form itu di Classroom lebih enak ya. Tapi Classroom itu harus yang Cafe, yang G Suite. Jadi dia sudah ada terkoneksi berapa waktunya. Nilai juga bisa diimport langsung ke Google Form. Nilai bisa import ke Classroom. Nah, untuk akun Gmail umum itu bisa kita buat juga waktunya, tetapi berbeda caranya. Nah, baik, pertama ini akun Gmail saya. Silakan kemudian buka dokumen ya. Ini dokumen kita buat di form sama-sama. Dokumen. Oke, ini kita buat lagi yang formulir. Oke ya. Katakanlah kita di masa sekarang ingin membuat PAT atau penilaian akhir tahun online, bisa gunakan Gform yang murah, meriah, dan semua punya akun, hampir semua di antara kita itu punya akun Gmail. Oke, saya buka misalnya kotak kosongnya ya. Oke. Oke. Nilaian akhir tahun atau biasa kita sebutnya sebagai PAT. Oke. 2020. Nah, ini biasa. Kemudian deskripsinya apa, terserah kita kerjakan atau instruction yang kita berikan. Selanjutnya kita buat pertanyaan di sini. Nah, ini sudah kita hafal semua ya, pertanyaan ya. Misalnya, atau sebelum itu sebenarnya kita masukkan nama dulu ya. Nama siswa gitu, misalnya kita bikin ini jawaban singkat, kemudian ini kita buat nama itu. Nama, oke. Oke ya, sudah. Jadi kita bikin namanya berapa. Nah, kemudian setelah itu kita nama dulu ya. Oke, namanya siapa? Setelah itu saya copy, ya, duplikat. Setelah itu apa? Kelas itu ya. Kelas. Kurang. Kelas. Oke. Juga jawaban singkat. Nah, tapi kelas ini bisa kita bikin kelas yang supaya lebih menarik gitu ya. Kita bisa bikin bisa drop down gitu ya. Opsi yang pertama misalnya kelasnya berapa? Kelas misalnya kalau kelas SMP atau SMTS ya 7, 8, 9, kalau SMA 10, 11, 12. Misalnya kelas 10 atau kita bukan Romawi misalnya. Katakanlah 10 IPA gitu ya kita buat. Kalau nanti SMTS kita buat misalnya 7A, 7B, 7A misalnya di sini. Dan di sana 10 IPS. Kemudian tambah lagi katakanlah saya buat 10 agama gitu ya. Nah, nanti menyesuaikan ya kelas 7A, 7B atau 7 7, 8, 9 atau 7A, 7B, khususnya ini sebanyak kelas yang kita gunakan. Ya, nanti anak tidak perlu menulis kelas berapa, tapi memilih, melihat. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Benar seperti ini ya. Kita anak bisa menginginkan tuh
kelas 10 IPA ini lebih. Nah, jadi kita juga lebih sama jawaban anak. Kalau kalau nama kan pasti ya. Kalau ini jadi nanti anak bisa kita input ke database lah sama semua gitu. Oke ya, kita kembali ke sini. Nama. Setelah sudah, misalnya langsung kita buatkan tambahkan apa nih password ya atau token biasanya ya. Jadi kita misalnya oke kita copy dulu ini nama opsional misalnya ya. Copy dulu satu lagi. Oke, ini kita token misalnya ya. Masukkan, ini kita bahas token dulu. Masukkan token ya. Oke, jadi nanti kita hapus yang ini ya. Oke, ini kita lihat misalnya jawaban singkatnya. Oke, jawaban singkat ya, masukkan token. Nah, ini untuk fungsi token artinya nanti tidak bisa semua siswa mengerjakan kalau tokennya itu belum diisi. Token ini kita rahasiakan untuk kepentingan kita dan anak-anak. Nanti disampaikan ketika akan ujian. Ini wajib diisi ya, kita wajib semua misalkan nama ya, saya nama misalnya wajib diisi ya pasti. Nama ini wajib diisi. Kemudian kelas juga nanti wajib diisi. Kemudian ya token ini. Nah, untuk membuat token, maka kita pilih nih tanda 3 ini, titik 3, klik. Kemudian ada validasi respons itu ya. Nah, di sini muncul ada angka lebih dari. Nah, kita bikin di sini teks. Di teks ya. Nah, teksnya berisi apa? Ini tokennya yang kita akan buat. Misalnya token kita adalah 456 kemudian AMA. Artinya nanti ketika seseorang akan membuka ini tanpa tahu token ini, dia nggak akan bisa menjawab, nggak bisa membuka soal ini. Ya, tokennya itu. Kemudian teks salahan. Nah, artinya ketika ada siswa atau pengguna ingin mengetik token dan salah, kita tulisan salah di sini apa? Misalnya token yang Anda isi salah. Silakan ulangi gitu. Silakan ulangi. Nah, seperti itu ya. Silakan ulangi. Jadi ini juga wajib diisi. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat misalnya di apa namanya previewnya seperti apa. Nah, ini lihat ada token ya. Jadi setelah ini kunjungan ada nama gitu isi, kemudian ini kelasnya juga diisi. Nah, tokennya gitu. Katakanlah nama saya tulis misalkan nih ya, misalkan nama Ahmad gitu ya. Ahmad itu kelas misalnya 10 IPA. Nah, untuk bisa mengerjakan selanjutnya kita harus isi token. Kalau tokennya salah misalnya tadi 1 2 3 AMA gitu. AMA. Nah, tadi kan 456 ya di AMA misalkan. Tadi apa tokennya? Harusnya 456 oke ini. Maka token yang ada di salah. Jadi dia salah sendiri gitu. Nah, ini penting ketika ujian atau ulangan tertentu yang kita gunakan supaya tidak sembarang orang juga bisa mengerjakan atau bisa membuka file ini gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita mulai masuk ke sudah paham ya ini tentang token. Selanjutnya kita ke waktu ya. Kata ini kan udah selesai ya di halaman pertama. Kita harus buat bagian untuk halaman yang kedua. Bagian ini adalah supaya ketika tampil yang pertama itu ini. Nanti selanjutnya di halaman kedua kita bikin apa namanya misalnya tadi misalnya apa pertanyaan-pertanyaan atau soal gitu kan. Pertanyaan. Apa deskripsinya? Pilihlah jawaban atau apa gitu ya. Oke. Baru kita ini tambahkan pertanyaan. Nah, di sini.
Jadi ini adalah pertanyaan dalam kedua. Misalnya saya mudah untuk soal 2 ditambah 2 gitu ya, misalnya gitu ya. Jawabannya misal 4, 5, 6, ini ada soal 7. Nah, ini pilihan ganda. Nah, kemudian kuncinya bagaimana? Kalau kunci kan kita harus setting dulu jadi kuis ya. Ini kunci, jadi harus setting dulu di sini dan jadi kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, simpan dulu. Simpan. Nah, nanti untuk melihat kuncinya, ini tambah kunci. Nah, kunci checklist ada kuncinya, misalkan kuncinya 4. Nah, ini kuncinya, kemudian skornya berapa atau poinnya 1 misalkan ya. Dan selesai. Ini soal yang pertama. Kita bisa menambahkan soal yang kedua dengan duplikat dan kita ganti soalnya ini menjadi misalnya berapa, 5 tambah 5 atau tambah 6 atau apa ya itu. Nah, perlu diketahui untuk soal-soal tingkat SMP, SMA ataupun SD mungkin MTMI gitu ya, yang sulit gitu ya. Karena ini kan tidak ada equation ya, tidak ada matematikanya. Jadi langsung gambar saja di sini, klik gambar, tapi gambar itu isinya soal gitu. Isinya soal langsung dengan jawaban. Jadi soal yang pertama apa? Jadi kalau ada soal, ada ABC-nya, langsung aja klik ini, disimpan dulu filenya. Jadi nanti opsinya itu berupa A, B, C, D, E. Ini mempercepat penulisan soal di Google Form. Jadi jangan seperti ini kan karena mudah. Kalau soal-soal SMTS, SMP, kan SMA, MA, atau mungkin SDMI yang mungkin soalnya agak sulit, dibuat gambar saja dari soal sampai opsinya. Klik gambar, ini klik gambar, masukkan. Jadi nanti gambarnya berupa soal dan isinya. Nah, tinggal nanti pilihannya A, B, C, D, E atau A, B, C atau A, B, C, D gitu ya. Nomor cepat. Oke. Setelah selesai ini semua, kita akan membahas tentang apa? Waktu ya. Di waktu itu pertama kita harus menambahkan add-on. Jadi ini klik yang ini. Klik ini kemudian add-on. Add-on. Sebenarnya ada dua, ada model instalasi namanya timify.me gitu atau limiter. Jadi kita pilih yang mudah. Adalah ini setelah add to click ya. Nah, ini ada istilah form limiter. Ya, kita klik. Kemudian install. Lanjutkan. Nah, setelah terinstall tadi add-on yang form limiter itu, nah misalkan ini sudah terinstall ya, maka nanti buka ini yang ini nih, klik selesai, misalnya udah selesai ketik soal dan sebagainya tadi yang saya sampaikan. Sekarang mau ngatur waktunya, jadi ini klik yang pengaya atau situ nanti kalau bahasa Inggris apa ya, ini tanda seperti ini di samping tema ini, klik ini, kemudian klik form limiter. Nah, ini set limiter. Kita tunggu. Oke, nah ini select, kita bisa ada dua pilihan, ada date and time, ada number of form response. Date itu adalah tanggal dan waktu pelaksanaannya. Jadi misalkan kita klik yang date and time. Nah ini ini hari apa, ya, tanggal berapa gitu. Kemudian ini misalkan tanggal 17 misalnya. Kemudian kliknya ini apa, jam berapa gitu ya. Misalnya jam AM, PM gitu, ganti apa. Misalnya jam pagi ya, jam 9 pagi ya sampai 9 aja misalkan ya, dari jam 9 lewat suatu pengerjaan. Jadi setelah date and time, kita pilih tanggal berapa, kemudian waktu pengerjaannya adalah maksud saya. Jadi ini sebenarnya untuk batas waktunya.
sampai kapan gitu. Nah, misalnya tadi tanggal 17, 19, 9, 20 pagi gitu. Ini batas waktu pengerjaannya. Setelah jam ini berarti tidak bisa mengerjakan. Nanti kapan form ini akan diberikan ya pasti kita hitung kalau 2 jam dari sini ya sebelum ini ke jam 7 lewat berapa gitu ya, 7 lewat 40 atau 7 lewat 40 ya. 2 jam berarti nanti kita kasih form ini ke anak-anak 7.20 sudah mengerjakan karena lewat dari ini selesai tidak bisa mengerjakan. Selain date and time kita juga bisa memilih number of form response. Jadi ini siapa yang berapa jumlah yang mengerjakan soal ini. Satu kelas ada 20 ya, tulis 20 di sini. Atau buat apa namanya? Buat admin 1 ya 21. Jadi selain apa namanya orang itu dan peserta didik tidak akan bisa mengerjakan. Nah, kita batasi 21. Dan lebih ini ya ini when response are greater than ketika responden itu lebih besar, lebih banyak dari apa gitu. Kalau 21 udah nggak bisa gitu di atas 21. Nah, kalau yang ini isinya yang tadi juga sama ada isi ini, ya ini dikosongin aja nggak apa-apa atau dibikin bahasa. Kita misalkan apa terima kasih sudah mengerjakan atau ini setelah tertutup ada tulisan semoga sukses dan sebagainya. Ini di checklist aja dibuang. Ini ganti seperti tadi. Nah, misalkan ini 21 anak hal satu kelas. Jadi lebih dari 21 itu sudah tidak bisa mengerjakan. Enable gitu. Selesai. Jadi kita membatasi waktu juga membatasi pesertanya. Setelah itu selesai kita save aja gitu. Misalnya save. Ya, selesai. Ini form ini akan dikerjakan hanya untuk 21 user dan waktu terakhir pengerjaannya adalah jam 9.20. Berarti form ini diberikan ke siswa atau ke peserta didik 2 jam sebelum 9.20 pagi. Oke. Oke, itulah tutorial yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.